Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program kesaksian iman yang luar biasa ini. Dan doa saya, kerinduan saya, Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna ya, sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah, agar menjadi berkat besar bagi banyak orang, menjadi terang dan garam bagi sesama kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Budi ya, seorang murtadin asal Madura ya. Wow, keren sekali. Beliau diinterview, dididik, dimuridkan oleh Pendeta Risauli, dan hari ini kita melihat bagaimana beliau bersaksi untuk dibaptis. Wow, luar biasa sekali. Ya, bagaimana beliau menjadi seorang murtadin? Itu dikarenakan karena beliau waktu itu sakit dan didoakan oleh orang-orang yang seiman pada masanya, itu tidak sembuh-sembuh. Dan akhirnya didoakan oleh seorang Kristen dan penyakitnya itu membaik dan dia sembuh. Dan di situ dia mulai merasakan ternyata Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang hidup, Tuhannya ada, Tuhannya nyata, Tuhannya tak terlihat tapi ada. Dan itu membuat dia memutuskan untuk murtad. Dan akhirnya beliau bertalu-talu berkali-kali meminta dibaptis, tetapi ditunda-tunda oleh Pendeta Risauli karena Pendeta Risauli harus melihat kesungguhan hatinya. Apakah Pak Budi ini sungguh-sungguh untuk menjadi anak Tuhan? Dan akhirnya digenapilah hari pembaptisan itu. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Sebelum kita mau dibaptis, kita doa dulu, undang hadirat urapan kuasa Tuhan, menguasai kita, menguasai juga kolam renang, supaya siapapun yang ada di kolam renang ini, mereka juga bisa merasakan hadirat Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan, dan juga mereka tidak merasa terganggu ya, karena kita sedang melaksanakan baptisan ya. Ya, mari kita doa. Haleluya, haleluya. Hadirat urapan kuasamu menguasai kami Tuhan Yesus. Urapi Tuhan Budi Madura ini, rohmu yang memimpin dia, begitu juga hambamu, kuasamu bekerja Tuhan, supaya apa yang kusampaikan ini kebenaran yang memerdekakan kami, memerdekakan banyak orang, sehingga orang-orang boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus. Biarlah lewat baptisan ini, nama Tuhan dimuliakan. Kalau ada kuasa gelap iblis setan roh jahat yang coba ingin mengganggu, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya baptisan ini menjadi berkat buat kami dan buat banyak orang. Amen. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Jadi waktu itu kan kita sudah konsing baptisan. Nah, coba cerita dulu apa yang masih diingat baptisan, kenapa harus dibaptis? Apa yang masih ingat, coba ngomong aja. Apa yang masih ingat? Kenapa kita harus dibaptis? Ya, tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Ya. Kalau orang bertobat itu seperti apa menurut kamu? Orang yang bertobat? Ya, kalau saya itu orang bertobat itu kelakuan yang jelek harus ditinggalkan. Diikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, apa yang diperintahkan Tuhan ya. Pertama tanda pertobatan ya. Terus ada lagi yang kedua apa? Nggak apa-apa walaupun nggak berurut ya. Sebenarnya pertama itu harus berurut, tapi nggak berurut nggak apa-apa. Yang penting kamu paham aja. Yang kedua kenapa harus dibaptis? Ya, tanda pertobatan yang satu. Yang kedua harus berubah sifat keburukan. Yang ketiga harus menaati perintah Tuhan. Iya, jadi yang kedua kenapa dibaptis itu karena perintah Tuhan. Ya. Nah, karena Yesus bilang ya, di situ dikatakan barang siapa percaya dibaptis selamat ya. Diselamatkan. Ya, Markus 15 ayat 16, barang siapa percaya dibaptis selamat. Ya, jadi pertama itu karena perintah Tuhan, kedua tanda pertobatan. Nah, sekarang ya saya mau tanya ya,
Nama Bapak siapa? Bapak Budi, Budi ya. Asli dari mana? Madura. Madura. Ah, bisa bahasa Madura? Bisa. Bisa ya. Kalau bahasa Madura ngomong bagaimana kabarmu sekarang? Derema kapera. Oh, kalau kamu sudah nikah belum? Ban di Binenja. Oh. Terus kalau kamu udah makan? Ban marengakan. Apa? Ban marengakan. Oh, bon mari makan. Kenapa saya tanya seperti ini? Supaya jangan ada nanti fitnahan. Wah, itu aku Madura atau bukan Madura. Ada 2-3 poin lagi pertanyaan untuk membuktikan memang kamu dari Madura ya. Terus kamu tadi dari mana? Ban puru datang dari Rima. Oh, sudah lama tinggal di Jakarta. Abed. Saya bukan nanya kamu bahasa Maduranya. Bahasa Madura yang tadi. Iya, sudah lama kamu tinggal di Jakarta bahasa Madura. Abed oleh Jakarta. Oh, iya. Ini ya, terakhir lah ya. Ya. Kapan kamu pulang kampung? Bila mulai aban? Ya. Jadi ini membuktikan kepada orang-orang ya bahwa memang kamu dari Madura, Ya. kan gitu ya. Jadi tadi kan pertama dibaptis itu perintah Tuhan. Ya. Ya, kedua tanda pertobatan. Yang Ya. ketiga ada yang ingat kemarin yang ketiga? Yang ketiga tanda lupa saya. Lupa. Ya, yang ketiga ya. Ya, maaf. Ya, yang ketiga selain tanda perintah Tuhan, tanda pertobatan, yang ketiga itu adalah harus sudah akil balik. Ya. Sudah akil balik ya. Artinya tidak dipaksa. Tidak ada. Ya, kamu dibaptis saya suruh atau kamu sendiri? Saya sendiri. Oh, berapa kali kamu minta baptisan baru saya layani? Maksudnya, Pak saya dibaptis, ingat kamu berapa kali baru saya mau? Kurang lebih dari 5 kali ya. 5 kali, ada sebulan kan? Maksudnya selama sebulan lebih lah. Kurang lebih lah. Setiap Kamis kamu ngomong, Ya. baptis saya Pak, ya kan? Tapi saya, iya gitu aja kan? Ya. Tapi saya nggak laksanakan baptisan itu. Kenapa saya nggak laksanakan? Karena saya tidak mau nanti ada orang fitnah, wah itu dibaptis karena disuruh-suruh. Tidak. Ya, karena diiming-imingi duit. Nah, Ya, jadi makanya saya waktu kamu minta baptis, iya gitu aja ya. Ya. Tapi karena terus-menerus kamu ada 5 kali ya, kurang lebih itu sebulan setengah loh saya hitung. Ya. Setiap Kamis kamu bilang minta baptis. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan bilang, ya dia memang mau dibaptis. Makanya saya konseling baptisan beberapa waktu yang lampau kan, Ya. beberapa hari yang lalu. Ya, makanya saya tanya tadi baptisan itu ya. Jadi sekarang kamu kan mau dibaptis nih. Ya. Ya, dulu kan kamu bukan orang percaya Yesus. Ya. Ya, agamanya agama dari seberang lah ya. Ya. Ya, agama Islam lah terus terang aja. Ya. Nah, sekarang kalau nanti ya ada dari pihak-pihak tertentu, entah dari keluarga kamu, entah dari siapa saja yang kamu kenal, Ya. terus dia mengintimidasi kamu atau membuli lah, mengintimidasi, tahu ya, mengintimidasi yang membuli atau kayak mengancam gitulah. Kenapa lu kok jadi Kristen, kok murtad gitu? Kamu udah siap nggak ngadapi itu? Siap. Siap. Iya. Jawabanmu apa? Kalau misalnya ini umpama saja ini misalnya. Karena ini pihak keluarga ancam kamu nggak bakal dapat warisan, ya udah nggak jadi masalah gitu. Nggak jadi masalah. Iya. Gitu. Ataupun warga mengancam kamu harus pergi, ya udah saya emang harus pergi dari keluarga, tapi
selama saya masih hidup, saya tetap mengakui keluarga meskipun keluarga saya seandainya mengusir saya. Iya. Artinya walaupun keluarga itu menolak kamu, Ya. mengusir kamu, kamu tetap mengasihi mereka. Itu Ya, maksudnya. ya. Ya. Ya, jadi berarti kamu tidak lagi apa ya? Tidak lagi khawatir dan takutlah menghadapi apapun, kalaupun ada orang-orang tertentu yang bahkan sampai maaf, ini hanya apa saja ya, umpama ya, Ya. sampai mengancam, wah kamu kalau nggak kembali kamu mau saya pukul misalnya begitu, atau saya entah apain gitu. Ya terima Terima ya. ya. Kalau saya udah percaya sama Tuhan Yesus ya harus risikonya ya harus kita terima gitu. Karena apa? Karena kita kan niat bener-bener tulus bertobat untuk percaya sama Tuhan Yesus, ya apapun resikonya harus terima gitu. Ya udah, orang mau ngapain saya ya udah saya ikhlasin aja, serahin sama Tuhan. Tuhan yang nanti tahu sendiri apa benar-benar dia tulus mengikuti saya atau tidak gitu. Kalau emang Tuhan lihat saya itu benar-benar tulus mengikuti dia, pasti Tuhan suatu saat bertindak sama orang-orang yang benci sama saya. Amin. Ya, jadi kalau Tuhan di pihak kita, nggak mungkin ada orang yang bisa membahayakan kita lah. Tuhan lah yang urusan sama mereka. Urusan sama Tuhan aja. Ya, urusan mereka sama Tuhan. Iya. Jadi apa yang kamu alami? Kenapa kamu sampai bisa mau tinggalkan agamamu yang lama, ikut Yesus itu kenapa gitu? Ya alasan saya kenapa saya mengikut Yesus itu kemarin tahun kemarin itu saya pernah sakit kaki sebelah, entah kenapa nggak tahu saya. Ya. Nah, terus saya minta doain sama orang-orang Ya. orang-orang Kristen lah Ya, ya katakan. percayalah. Nah saya tiba-tiba 7 hari yang lalu itu agak mendingan gitu. Ya. Wah, kok ini berarti ini Tuhan ada dan Tuhannya hidup gitu kan. Ya. Kenapa saya harus memilih untuk membaptis? Karena saya udah percaya ada mujizat bagi saya. Dan mukjizat ya. Jadi ini ya pertanyaannya, ini menurut pemahaman kamu ya, yang kamu yakini. Menurut kamu, yang di luar Yesus bisa nggak selamat? Menurut kamu nih, yang kamu pahami. Masuk surga maksudnya, Kalau di luar Yesus. itu sih kalau menurut saya itu Keyakinan, masing-masing. iya masuk keyakinan kamu ini, keselamatan itu hanya di dalam Yesus atau ada di lain? Kalau menurut saya itu kalau sekarang untuk sekarang itu Kamu ada di dalam Yesus. Berarti di luar Yesus nggak ada lah. Nggak ada. Ya, karena gini, kalau kamu berpikir di luar Yesus masih ada keselamatan, artinya ngapain kamu ikut Yesus gitu loh? Ngapain saya baptis gitu ya? Ya kan? Nah, jadi berarti kamu yakin betul hanya Yesus lah ya. Ya. Hanya Yesus ya. Jadi pertama itu ya, kau dibaptis karena perintah Tuhan itu, ya itu jelas ya di dalam sebentar ya, itu dikatakan di dalam Matius ya. Ya, jadi itu jelas perintah Tuhan karena Tuhan katakan ya. Nah, ya. Alkitab bilang Markus pasal 16 ya. Markus 16 ya. Ayat yang ke-16 ya. Situ dikatakan siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya dihukum. Jadi berarti untuk selamat langkah awal harus baptis. Ya. Harus baptis. Ya, langkah awal harus baptis karena itu perintah Tuhan Yesus. Ya. Nah, contoh lagi ya di Matius ya. Matius 28 ya. Matius 28. Ya, di sini dikatakan ya ayat yang ya, saya bacakan ya. Ayat yang ke 18, 19 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, telah diberikan segala kuasa di sorga, di bumi padaku, kata Tuhan Yesus ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Ya, baptislah mereka. Artinya kan perintah itu.
Perintah ya. Baptislah mereka, ya itu perintah. Baptislah mereka. Jadi ada 2 ayat ya. Ya. Yang ini kata perintah, yang pertama Matius 28 ayat 19, baptislah mereka. Nah, berarti suruh baptis. Yang kedua Markus 16 tadi ayat 16. Barang siapa percaya dibaptis, selamat. Selamat ya. Yang tidak percaya dihukum. Nah, terus tanda pertobatan. Saya akan baca ya, sebagai tanda pertobatan. Ya, di Matius 3 ayat yang ke, ya sebentar ya, ya ayat 11 ya. Ya. Matius 3 ayat 11 dikatakan begini ya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Nah, jadi saya baptis kamu sebagai tanda pertobatan. Ya. Tapi yang membuat kamu bertobat Tuhan Yesus. Ya. Nah, dan yang kedua kemauan kamu, Ya. gitu loh. Ya walaupun Tuhan Yesus suruh kamu bertobat, kalau kamu nggak mau nggak bisa kan? Ya, karena gini, Tuhan itu Maha Pengasih, Penyayang, Rahmani. Dia nggak paksa. Ya. Sebenarnya bisa dia paksa semua orang ini percaya sama dia. Kenapa nggak bisa? Betul nggak? Ya. Karena dia Maha Kuasa. Nah, tapi dia nggak paksa. Dia cuma bilang, marilah kepadaku yang letih lesu, dan beban berat, ya kan? Itu udah banyak kamu tahu ayat ya. Artinya Tuhan hanya ajak, sini lo, nggak mau ya, itu urusan lo, Nggak jadi masalah. nggak jadi masalah, Ya. gitu loh kata Tuhan. Nah, jadi sesuatu yang dipaksa itu pasti setan. Ya. Ya, tapi kalau sesuatu yang karena kerelaan hati itu pasti itulah yang dari Tuhan. Ya. Nah, makanya di sini ya, yang kedua itu baptisan itu sebagai tanda pertobatan tadi ya. Nah, jadi yang ketiga ya, baptisan itu sebagai bukti kita percaya tadi kan? Ya. Ya, seperti kita percaya. Terus kenapa kita harus dibaptis tenggelam kan begitu? Ya. Iya, kenapa harus dibaptis tenggelam dalam air ya? Saya akan bacakan ya. Di dalam karena banyak orang ada air minum itu. Nah, Kolose 2 ayat 12 ya. Karena kemarin kamu udah dikonsing, ini hanya peneguhan-peneguhan aja ya. Yang penting sebenarnya ya bukan panjang lebarnya kita dengar, tapi ketika kita memahami intisarinya, kok gua mau dibaptis sih? Oh, karena gua mengikuti perintah Tuhan suruh baptis. Kenapa gua mau dibaptis? Oh, karena gua mau bertobat. Kenapa gua dibaptis? Karena gua percaya. Ya. Nah, coba yang 3 ini saya tanya lagi. Kenapa kamu mau dibaptis? Tadi kan udah gue bilang. Karena untuk bertobat. Iya, untuk bertobat. Yang kedua perintah Tuhan tadi kan. Ya. Nah, yang ketiga karena kamu percaya. Ya. Iya. Jadi sambil minum santai aja. Hah? Santai ya. Santai sambil minum, jangan tegang, jangan tegang ya. Ya karena ini bukan keputusan main-main, Ya. bukan. Karena apa? Ini keputusan seumur hidup loh. Ya. Ya makanya andai kata pun kamu sekarang bilang, Pak, kayaknya nggak jadi Pak, saya ragu, saya akan batalkan. Gitu lah. Karena ini keputusan seumur hidup. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, ini lanjut atau batal? Lanjut aja. Lanjut. Jangan bilang lanjut aja. Lanjut. Itu kan? Iya. Supaya kita tahu orang ini sungguh atau enggak kan gitu. Iya. Nah ini ya Kolose 2 ayat 12 ya. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Jadi di sini dikuburkan dalam baptisan. Ya. Oke? Sekarang kalau dikuburkan dalam baptisan, menurut kamu yang dikuburkan itu harus seperti apa? Bisa semua. Nggak mungkin orang nguburkan kucing kakinya yang dikuburkan aja kan? Nggak ada. Iya, karena baptisan itu artinya kita mematikan Ya. kedagingan kita. Makanya di sini dikatakan kamu ya dibaptis itu ya, karena kamu dikuburkan dalam baptisan dan turut dibangkitkan ya oleh kepercayaanmu ya. Bahkan ayat yang selainnya di situ ya
dikatakan kita dikuburkan mati bersama Kristus. Ya, artinya maksudnya kedagingan kita ini mati. Kedagingan kita ini ya, bukan mati nyawa kita, bukan. Ya, kedagingan kita mati ya. Berkata kayak baru lagi lah. Makanya 2 Korintus 5 ayat 17 ya di sini ya, 2 Korintus 5 ayat 17 ya, karena kamu cerita baru tadi ya. 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya karena kita tadi sudah mati bersama Kristus. Ya, mati bersama Kristus, dibangkitkan oleh kuasa Kristus juga. Baru kita menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Sekarang kamu siap untuk hidup yang baru? Siap, betul ya. Coba ada pesan-pesan apa? Ya, pesan-pesan apa? Karena kemarin kita sudah konseling baptisan, ya. Jadi saya rasa intinya kamu udah paham lah baptisan. Inti simpelnya coba, kamu yang cerita sendiri. Saya dibaptis karena perintah Tuhan, tanda pertobatan saya, karena saya percaya. Dan yang keempat, saya dibaptis harus tenggelam karena itu firman Tuhan. Yang kelima, ya saya dibaptis, ya saya siap menanggung risiko apapun. Nah, coba kamu sendiri yang ngomong, coba. Yang pertama saya harus bertobat. Ya. Yang kedua karena saya Perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Yang ketiga lupa. Lupa. Iya. Oke, jadi yang pertama itu intinya pada teman-teman yang di sana, di luar sana, intinya kemauan saya untuk kembali kepada Tuhan yang benar. Haleluya. Itu aja saya pesan saya. Iya. Pada nanti ribet-ribet kan? Iya. Ini nggak ada unsur pemaksaan. Cerita. Udah, kamu sendiri bilang. Jadi supaya ini karena kemauan saya dan saya ingin bertobat untuk meninggalkan yang lama, untuk hidup yang mulai hidup baru lagi. Iya. Ya. Oke. Terus udah gitu ada pesan-pesan nggak kepada mereka? Kan dulu kamu ini ya sama kayak saya. Dulu kamu Islam. Ya. Terus sekarang kan kamu berarti menjadi ikut Yesus nih. Ikut Yesus artinya kan Kristen, artinya kan ikut Kristus. Betul kan begitu kan? Betul. Coba buat yang ada pesan-pesanmu buat gimana? Pesan-pesan buat orang siapa yang yang nanti dengar. Sederhana saja. Siapa saja yang menonton ini tidak ada pemaksaan ataupun ada unsur-unsur harta ataupun uang apapun itu nggak ada, karena ini kemauan saya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Nah, yang ketiga buat pesan orang tua saya, kalau emang orang tua saya memilih saya, ya saya terima, karena saya memilih hidup itu untuk keselamatan, bukan untuk dunia doang. Oke, kita doa ya. Nah, Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Budi, Tuhan Yesus, dia sudah mengakui Engkau Yesus Tuhan Juru Selamatnya satu-satunya, dan dia juga sudah siap menanggung resiko apapun ketika dia nanti mengikut Yesus. Dan dia juga percaya di dalam Yesus ada keselamatan, ada jalan keluar, ada kekuatan, kesehatan, ada berkat. Walaupun mungkin memang ada tantangan, tetapi Tuhan Yesus lebih besar dari tantangan. Tuhan Yesus lebih besar dari masalah. Tuhan Yesus lebih besar daripada orang-orang yang coba-coba membenci kami. Kami tetap mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus. Amin. Oke. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini.
letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ulang-ulang kali sampai terbaik, sampai dia paham lagu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Ora masyaka ya dahsyat ajaib Yesus Tuhan yang mulia agung, yang kami puji, kami sembah. Ada satu orang memberikan hidup kepadamu Tuhan, karena firman-Mu berkata barang siapa yang percaya dibaptis diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Oleh karena itu Tuhan, saya bersyukur ada satu orang yang mau buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan selamat, dan dia percaya, dan dia tahu ini perintah Tuhan, dan dia tahu, si Budi tahu bahwa ini adalah perintah Tuhan, bahwa ini adalah tanda pertobatan, bahwa ini adalah tanda dia percaya. Bukan karena kami yang paksa-paksa, bukan kami yang suruh-suruh, tapi dialah sendiri yang terus mendesak saya, mendesak apa untuk dia bisa dibaptis. Puji Tuhan, sudah sebulan setengah Tuhan, baru kali ini kami bisa, Tuhan Yesus sempat untuk membaptis dia. Tuhan Yesus, sebentar kami akan baptis. Haleluya. Dalam nama Yesus. Ora masyaka tako. Tuhan Yesus, urapi saya supaya hari-hari saya bisa hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, saya ikut Tuhan, saya siap Tuhan, menerima berkat melimpah, bahkan tantangan sekalipun, saya siap. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pak Budi tetap kekeh, tetap kuat, tetap teguh, tetap tegar dan setia walau apapun yang terjadi. Kalaupun dia diusir, diasingkan, tidak diperhitungkan sebagai anggota keluarga, kehilangan warisan, Pak Budi tetap mengasihi keluarganya, ayah ibunya. Dan ini sungguh iman yang luar biasa. Bagaimanapun juga, kasih Kristus telah membuat Pak Budi seorang keturunan Madura menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus.
Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita terus berdoa, bersyafaat, bersaksi, karena inilah yang harus kita kerjakan di muka bumi sebagai anak-anak Tuhan. Saatnya kita harus melihat kepada mereka yang terhilang, mereka yang belum mengalami kasih Kristus, mengalami Tuhan secara pribadi, ya secara personal. Kita doakan, kita bersaksi, kita berikan jalan keluar tentang keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus itu. Tetaplah semangat, tetaplah setia, dan teruslah menjadi berkat besar bagi banyak orang. Tuhan beserta kita dan pasti memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.